takwa, takut kepada Allah, takut mengaku miliknya Allah. Kalau kita kan janganan nih, seperti kaca, ngaku milikku, pahalaku, sholatku. Orang takwa tidak ada pengakuan, tolong diperhatikan. Aku apik ngoten tercoret kalau panjang dari rasa takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, dumateng pengurus Yayasan Alam Hikmah dan admin Alam Hikmah, pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken lan kawula hormati, kangge memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam kula makmum wonten beliau pembimbing, guru rohani, murabbi kita, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Muga-muga pengajian di malam Jum'ah Legi ini, pengajian untuk kirim doa ahli kubur, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa mendapatkan hidayahnya. Sebab orang yang mendapat hidayah, orang ini akan selamat, hidupnya tambah lama, tambah manfaat, tambah cedhek wonten ngersanipun Gusti Allah. Hadirin yang saya muliakan, dengan cara zikir, mujahadah, itu hati harus diikutkan, bukan hanya lesan itu, hati. Karena semua amal, semua wirid, semua ibadah tujuannya mek siji, hanya satu tujuan. Apa tujuannya? Yuqribukum ilallah. Jadi tujuannya kula panjani cedhek marang Gusti Allah. Jadi sholat, ibadah, mujahadah, baca Quran, istighosah, beramal, haji, tujuannya hanya satu. Yuqribukum ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Lu cedek marang Gusti Allah itu dos pundi. Sedangkan Allah sudah maha dekat. Kok malah dikatakan lebih dekat kepada Allah?
mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah sudah dekat. Wa nahnu aqrabu. Jadi kami lebih dekat dari kamu min hablil warid, dari urat lehermu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Loh, ini kok dikatakan lebih dekat, bisa mendekatkan diri. Saya ini ingat filsafat Jawa. Cedeke kawula marang Gusti, dekatnya hamba kepada Allah. Cedek tanpa senggolan. Tanpa senggolan, tidak ada batas, sangat dekat. Aduh tanpa wangan, aduh tanpa batas. Itulah hati. Allah dekat dengan kita, tapi kita buta, gak ngerti kalau Allah dekat. Inilah perlu diresiki. Kalau kita tahu Allah itu jauh dari kita, semua itu pemberian Gusti Allah. Jenengan datang ke sini Allah. Jenengan punya nasib baik itu dari Allah. Panjenengan diberi rezeki itu dari Allah. Kita bisa keluar masuk napas dari Allah. Tapi kita tidak tahu, saking adohe. Ketika kita sujud, Allah yang menyujudkan. Saking jauhnya dari Allah sampai di aku ahli sujud. Bahaya manusia kalau sudah jauh dari Allah, ora ketok blas, tidak terlihat sama sekali. Yang nampak adalah dirinya. Jadi kalau kita merasa aku kaya, itu menunjukkan kita jauh dari Allah. Kamu kaya apa? Saya punya ini, punya itu, punya itu. Kaya mana dengan Nabi Sulaiman? Tidak ada bandingannya hadir. Nabi Sulaiman terkaya di dunia, tapi dekat kepada Allah. Setiap melihat kekayaannya tidak pernah diaku, malah takut. Ini titipan. Hadza min fadli Rabbi. Ini fadlnya Allah, bukan milikku. Itu kalau dekat. Nah, kita bagaimana? Jauh apa dekat? Allahu Akbar, tidak ingat karena jauh. Tapi gak susah. Kita tidak merana. Aneh kan? Jauh dari Allah tidak pernah takut. Jauh dari rezeki dibelani mati-matian, tirakat. Bila perlu direwangi korupsi, direwangi mencuri. Jauh dari dunia dikejar. Tapi jauh dari Allah, no problem. Ini tanda kalau kita jauh. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat daripada urat lehermu. Loh, rahasianya harus dicari. Mengapa kita tidak pernah merasakan kalau Allah dekat? Ada tau lagu, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Ingat ada lagu era 80-an itu. Lu bagaimana kita nanti Israel datang ketika sang penolong yang maha kasih sayang jauh daripada kita. Gak selamat ini. Tidak peduli orang itu alim, tapi kesadaran kepada Allah ini yang harus kita cari. Maka saya ingat dalam kitab Bidayatul Hidayah,
Siapa orang yang dekat kepada Allah? Ayo nanti dikoreksi ya. Sapa wong sing cedhek karo Allah? Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ana indal munkasiratil qulubuhum min ajli. Allah mengatakan, aku bersama, artinya dekat. Orang itu dicintai karena didekatkan oleh Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang merana hatinya, yang hatinya fokus merasa dosa, yang hatinya fokus merasa penuh dengan kedoliman. Setiap sholat Allahu Akbar ngelatih seperti mujadah tadi, rumangsa jelek, sujud merasa gak pantas, mujadah ya Sayyidi ya Rasulullah, hatinya rendah. Aku bersama orang yang hatinya seperti itu. Pertanyaannya begini, hati kita, hati kula panjenengan, apa wis ono tanduran itu apa belum? Ya, kalau Allah bersama orang yang rendah, Allah bersama orang yang merasa dolim, Allah bersama dengan pendosa-pendosa, orang yang ahli dosa, selalu diingat sehingga dia semakin bersama Allah, hidayah turun. Tapi sebaliknya, di gedung yang ngaji seperti ini kok merasa sudah khusyuk, Allah tidak bersama Anda, bersama saya, iblis bersama kita ketika hati merasa baik. Ketika hati merasa aku ahli ibadah, iblis yang datang bersama kita. Ya hadirin, maka hati ini harus dipacu, diupayakan. Sampai seorang syekh, ulama besar, Ghaus hada zaman atau Ghaus, seorang sultan aulia mengatakan, ketika kamu berjuang beribadah, berjuang ya, berjuang menundukkan hawa nafsu, berjuang untuk sholat, berjuang untuk wirid seperti itu, jangankan 1000 tahun, 10.000 tahun non-stop tanpa hati ada kerendahan, hati ini gak ono rendah, dosanya akeh gak iso nangis, dosanya kok gak ada getaran, dosanya banyak seperti saya al-fakir, gak ada perasaan takut di hadapan Allah. 10.000 tahun kamu sujud ibadah, berjuang sungguh-sungguh, tidak ada manfaatnya. Karena seperti lembu keledai berputar-putar saja, menggiling gelepung atau tebu itu digiling, tapi muter berpuluh-puluh tahun nggak sampai gen, nggak sampai pada tujuan. Maka sebelum kita pulang, sebelum kita dipanggil oleh Allah, ya harus ditanam perasaan itu. Walaupun di pekerjaan dilatih rendah, dilatih mujadah dengan kerendahan. Di rumah sendiri merenung dosa-dosa yang kita lakukan. Merenung ketika ibu bapak kita sudah meninggal, kita lupa. Merenung, aku pernah berbuat dosa dengan si fulan, aku pernah mencuri, renungkan itu. Kasih sayang Allah ada di dalamnya. Cerita hikayah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Aulia, fi zamanihi, di zamannya. Ketika lahir itu sudah diberi mulia karena sudah ditakdirkan. Waktu bayi
ketika bulan Ramadan kan Mimi selama 2 tahun ya menyusui ibunya. Ketika Ramadan siangnya bayi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak pernah minum. Sudah ngerti. Malam hari ketika berbuka baru bisa minum susu, tidak mau minum. Bayinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibimbing terus, didoakan oleh ibunya. Itu cucu Rasul 5 tahun ke madrasah. Ibunya membimbing kejujuran sampai 5 tahun. Disekolahkan sampai 17 tahun. Digembleng. Jangan bohong. Kamu harus jujur. Ingat nak, ketika kamu gerak, ketika kamu itu Tuhanmu yang menolong, bukan milikmu. 5 tahun, 17 tahun dilatih. Syekh Abdul Qadir. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani umur 17 tahun, beliau itu pamitan pada ibu. Ibu, saya mau mencari ilmu karena Allah. Ibunya menangis. Karena dia menyebut karena Allah. Silakan nak, kamu setelah berangkat mencari ilmu, umur 17 loh ya, anak-anak saya ini adalah pertemuan terakhir. Kamu tidak akan pernah ketemu ibumu lagi. Besok ketemu di hari kebangkitan. Akhirnya oleh ibunya diberi uang 40 dinar. Ditaruh di kesak satu, yang satu ditaruh dijahit. Pesen anakku, jujur. Menjadi karakter seorang aulia itu kejujuran. Ibu jujur apa enggak? Seorang aulia kekasih Allah, karakter yang menonjol adalah jujur. Kita bagaimana? Ketika sholat Allahu Akbar, jujur kalau kita rendah apa enggak? Makanya gak iso khusyuk, gak iso nangis. Karena kita tidak pernah jujur di hadapan Allah. Malam hari bermujadah, malam hari sholat, tidak bisa hati merintih, ora iso. Karena di hadapan Allah merasa baik, merasa aku ibadah. Bila perlu mana ganjaran saya, surga loh ya Tuhan. Andai kan kita jujur di hadapan Allah, ketika bangkit malam hari, air mata berlinangan terus. Jujur ya Allah, saya tidak pantas masuk surgamu. Jujur ya Allah, akulah orang terjelek di muka bumi ini. Jujur ya Allah, aku sujud tidak mampu, diriku rendah. Ketika mujahadah, jujur ya Allah, ketika saya nida ya Sayyidi ya Rasulullah, jujur, hatiku tidak pernah menghadap kepadamu. Hatiku tidak pernah ingat pada Rasul. Kalau itu di aku sungguh-sungguh ya, di hati ditanamkan, pasti hidayah turun. Makanya saat tadi matur fokus yang sungguh-sungguh. Contoh, ya Sayyidi ya Rasulullah, merasa tidak pantas. Ini kalau jujur, hidayah turun. Ya. Bapak Ibu tahu tandanya hidayah. Tahu orang dipilih oleh Allah. Jangan-jangan kita tidak ada apa-apanya ini. Surat Maryam ayat 58. Dikoreksi ya. Kalau yang sudah terpilih tenggelamkan, kuatkan kerendahan itu. Kalau hanya seperti saya, seperti ini, ayo kita cari. Karena hanya sesaat kesempatan di dunia, tidak ada ikhtiar lagi. Surat Maryam ayat 58. Kalau tidak salah, insya Allah. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadaw wa bukiya. Ajib tanda-tanda dari Allah. Ada
Adakah di akhir zaman orang yang diberi seperti itu? Wa mimman hadaina, dan dari tanda-tanda orang yang mendapat petunjuk. Mujadai puluhan tahun, ono petunjuk ono pembuatan, hidayah turun apa enggak? Wajtabaina, terus dipilih. Jadi satu petunjuk, wa mimman hadaina, dan dari golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Setelah petunjuk itu turun, wajtabaina, dipilih. Masya Allah, orang ini mulia banget, dipilih oleh Allah. Silakan Anda miskin, tapi Anda dipilih oleh Allah. Anda diberi kekayaan tapi berubah hati. Panjenengan diberi kekayaan berupa mengampuni dosa orang lain. Itu orang dipilih. Panjenengan memaafkan segala kesalahan orang lain walaupun seberat apapun, saya maafkan. Masih ada dendam? Masih ada manggil dengan orang lain? Hapus. Mujahadah kita harus berarti. Jangan mengketoki koyok kulo, tapi isini tidak berarti, masih jahat hati kita. Jangan ada kebencian, buang, hapus. Apa maling ngerasani, buang. Tanda-tanda orang itu dipilih, diberi petunjuk oleh hidayah. Wajtabaina, dan dipilih oleh Allah. Satu, idza tutla alaihim ayatul rahman, ketika mereka itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kekuasaan, tanda-tanda dari Yang Maha Pengasih, baik itu di luar maupun di dalam dirinya. Melihat tanda-tanda, semua itu miliknya Allah. Lah kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah aja tidak mampu, karena saking matinya hati, gelapnya hati. Unduru madza fis samawati wal ardh, lihat itu di sekeliling kita. Lihat itu ada gunung meletus, lihat itu ada kecelakaan, lihat itu ada maksiat di mana-mana, lihat itu di dalam dirimu. Itu ayat-ayat dari Allah yang Maha Pengasih. Kita melihat itu saja tidak pernah tahu. Lek ayatnya bisa membaca. Ketika panjenengan dicaci maki orang, itu tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda dari Allah. Ketika kita mengenal tanda-tanda kekuasaan yang Maha Pengasih, khorru, langsung jatuh tunduk. Khorru itu rukuk, tunduk, hatinya merasa rendah. Khorru, tunduk. Ketika tunduk, hidayah semakin turun, sujadan, kepala ini ditaruh di bawah, sujud. Artinya apa? Dia tidak pernah memiliki perasaan mulia. Dia merasa tidak punya apa-apa di sisi Allah. Sujud dan wabukia, air mata menetes, menangis. Ini tanda orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya mujahadah. Mujadahnya dilaksanakan apa enggak? Setengah jam gitu, tiap hari dengan seperti itu, dengan perasaan ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, dengan merasa rendah, merasa fokus. Allah bersama orang itu yang hatinya merasa rendah, merana, merintih, merasa dosa karena Allah. Dari hatinya timbul perasaan Allah bersama orang itu. Sebaliknya iblis bersama orang itu. Kalau tidak merintih, tidak merendah, tidak merasa dosa, iblis bersamanya. Jadi hadirin, fokus perjalanan menuju Allah selain ibadah lahir, panjangkan ibadah. Ini kan masuk ibadah lahir, ngaji, sholat itu. Fokus yang harus didandani lebih utama adalah hati, kolbun. Kolbun, saya gambarkan ini ya. Ini hati.
Kolbun ini tempatnya hidayah. Allah menaruh hidayah ya di hati. Banyak orang dipaksa tidak bisa kalau tidak oleh hidayah. Dikasih uang entek duit ya mogok, tidak mau karena hidayah. Hati kolbun, ini saya gambarkan kolbun. Kolbun salim, kolbun salim, hati yang selamat. Ini artinya hati ini harus bersih mutlak, tidak boleh ada kotoran. Untuk menuju kepada Allah, Allah menaruh alat yang namanya kolbun. Ini hati, saya gambar. Kolbun itu Kanjeng Nabi nyebut di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Kalau ini saya ambil, takwa itu di hati. Saya ambil dari dada saya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Sedangkan orang yang hatinya takwa, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang itu mulia di sisi Allah. Kan hatinya berisi ketakwaan. Hati takwa, takut kepada Allah, takut mengaku miliknya Allah. Kalau kita kan janganan nih, seperti kaca, ngaku milikku, pahalaku, sholatku. Orang takwa tidak ada pengakuan, tolong diperhatikan. Aku apik ngoten tercoret kula panjang dari rasa takwa. Karena orang takwa itu takut kepada Allah, tidak pernah ngaku-ngaku. Diuji baik, diuji tidak baik, paham bersih miliknya Allah. Hati. Sampun paham? Hati yang bersama Allah itu adalah hati yang terisi perasaan rendah. Kalau diisi perasaan rendah, kulo rendah ya Allah, ngerti nggih? Ya Allah, kulo amal tapi kulo mboten saged khusyuk di aku. Ya Allah, kulo niki nggih amal tapi dosa kulo kathah, kulo niki wong elek ya di hadapan Allah. Allah bersamanya. Sudah diisi apa belum? Tapi kalau diisi, saya ini ahli maca surat Yasin tiap hari 41 kali. Saya ini ya Allah maca selawat mujahadah tiap hari 10 kali lembaran. Allah jauh dari kita. Maka iblis masuk ke dalamnya. Ketika ada permasalahan, kulo sing lepat Gusti. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Ini gara-gara sebab saya. Apalagi dengan kekuatan batin menangis di hadapan Allah, saya rendah ya Allah. Orang ini menjadi kekasih Allah. Tapi kalau memandang kamu nuruti awake dhewe, jauh dari kekasih Allah. Walaupun lahirnya diselimuti dengan kebaikan-kebaikan, tapi sesungguhnya innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum. Sungguh Allah tidak melihat apa yang ada, pakaian-pakaian yang ada di lahir. Walaki yanduru ila qulubikum, melainkan yang dipandang oleh Allah itu yang ada di hati, yang di dalamnya. Qalbun takwa. Artinya takwa harus bersih. Bersih dari pengakuan. Pengakuan itu aku. Itu disebut anania. Orang kalau di dalamnya ada penyakit aku, pasti takabur. Pasti sombong. Pasti rumongso bener. Mudah menyalahkan orang lain. Hati-hati. Orang yang merasa aku, pasti dia tidak mau ngalah. Orang yang merasa aku, pasti tidak mau mendahului minta maaf. Bahaya hati, bahaya kolbun. Awas, kehidupan di dunia tidak ada jaminan. Siapapun kalau jaminan,
kecuali hati yang diselamatkan oleh Allah yang disebut biqalbin salim. Bersih daripada mencaci maki orang. Padahal dosa kita tiap hari berdosa. Tiap hari ngerasani orang. Tiap hari memposisikan diri ini di atas. Bahaya. Guru rohani kita menanamkan perasaan rendahmu yang akan menghapus perasaan pongah dan perasaan keunggulanmu. Hancurkan dengan rudal kerendahan, peluru kendali kerendahan. Hancurkan dengan air matamu. Hancurkan dengan taubatmu. Sudah? Isi itu. Ketika menghancurkan itu namanya takholli. Menghancurkan nafsu madmumah itu namanya takholli nurut Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lek nurut Mbah Yai Mu'allif Salat Waqidiyah itu adalah tazkiyatun nafsi anir roda ili wajibatun berseni. Diresi. Carane ngresi ya 40 hari. Sambil kerendahan, merasa dosa, merasa banyak hal-hal. Pokok perasaan ini harus dihancurkan. Satu, mutlak harus bersih. Hati ini yang menjadi orang itu dicintai Allah, jadi kekasih Allah. Mutlak tidak boleh ada najis. Saya tanya, Bapak Ibu sholat di masjid, sarungnya kena kotoran najis, telai cecek, kotoran cecek atau yang najis, sah apa mbak dibuat sholat? Sholat sajadai najis, kelambine najis, sah napa mboten? Ditolak, tidak sah, harus jadi najis. Begitu pula ketika kita sholat hati ada najis, orang iso madhep. Mulane puluhan tahun mulai biyen sembahyang gak iso madhep. Karena ndak pernah rumangsa elek itu loh. Ya nampaknya madhep, cuma bukan madhep, itu konsentrasi. Kalau orang madhep teman mesti berubah hatinya. Hatinya yang berubah. Kalau dia itu seperti madhep kok gak berubah, itu namanya konsentrasi. Kalau madhep sungguh pasti berubah. Janji Allah pasti hidayah akan diturunkan. Jiwa tidak boleh najis. Ya hampir sama. Jiwa yang najis itu ketika melihat harga dirinya itu sudah najis. Aku kiai, najis itu. Aku ahli, anake wong pinter, aku orang pandai, aku apal kitab, itu najis. Ndak melok duwe kok di aku. Buang itu jauh-jauh. Bilah, praktek ilmu bilah masuk. La haula wala quwata illa billah. Bisa ya? Sing nomor 3, coba. Ingat, ada yang bisa main komputer, ini Mas Yudi ya. Komputer alat ini canggih. Ada virusnya apa enggak? Bisa terserang virus apa enggak? Terserang virus. Kalau komputer terserang virus bagaimana? Rusak. Data akan habis. Datanya yang disimpan tuh kalau virusnya parah, hilang KB. Harus di reinstall lagi. Ini komputer. Hati manusia kalau sudah kena virus rohani, ilmu amal hilang semua. Layak batonlah amaluka, hilang menghapus amal kelanjutan. Ini ada virus, dada lebih jahat lagi virusnya. Maka harus steril dari virus. Steril dari virus adalah harus praktek nyuwun nang Gusti Allah sungguh-sungguh dengan kerendahan. Lillah praktek amal syariat, billah praktek iman.
Dalam praktek itu amal didasarkan lil rasul bi rasul ahlus sunnah wal jamaah lil ghos bil ghos. Itu praktek. Apa lila-bila nanti di season selanjutnya. Selain meraktekkan itu harus senantiasa install, harus selalu disegarkan lagi itu supaya tidak lemot dan lain-lain. Caranya apa? Kerendahan. Ya. Inilah hati yang bersih yang Imam Ghazali menyebut ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Allah bersama orang-orang yang jernih seperti ini, yang mana isinya adalah kehambaan, kerendahan, itu jernih. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Bagaimana kita bisa memandang atau mengenal sedangkan banyak virus-virus anania di dalam jiwa kita? Mutlak harus dibersihkan. Kebalikannya, kesimpulannya, hati lek ono satu darah rumongso aku tidak akan bisa sampai pada Allah. Gak usah banyak bahasa darah. Ini ngaji semua, baik yang alim maupun yang bodoh seperti Al-Fakir harus ngaji ini. Lek mboten ngaji gak nemu sing nonton, gak peduli siapapun. Al-Fakir sendiri, man dakhalad dunya walam yusodif rajulan kamilan yurabbi kharaja minha mutalawisan bil kabair wa in kana bi ibadati saqalain. Tidak peduli. Pokok orang masuk di dunia, hidup di dunia, alim, tidak alim, kaya, pejabat, pinter, ahli kitab, masuk dunia, man dakhala dunya walam yusodif rajulan kamilan. Gak nemokno guru sing nuntun ati. Sehingga virus-virus ananya ngebei dadane. Sing pinter rumangsa pinter, sing alim rumangsa alim, sing ahli ibadah rumangsa ahli ibadah, yang sodako ahli sodako, berarti peteng karena banyak virus keakuan. Mutalawisan bil kabair. Bahayanya ketika mati bisa su'ul khotimah karena membawa dosa-dosa syirik, dosa besar, walaupun amal lahirnya sebanyak itu. Tidak boleh ada sedikit aku syirik. Gak oleh ono di dodo sedaro ono najis, dan tidak ada di dalam hati ada kebencian. Kita masih benci pada orang lain, berarti kita belum sukses. Kita masih seneng ngerasani orang lain, berarti kita belum sukses. Kalau belum sukses, kapan suksesnya? Apa nunggu Israel datang? Masyaallah hadirin, mari mumpung ada kesempatan, kita harus merasa dosa. Perasaan dosa itu seperti nuklir. Bapak Ibu dosanya seberapa? Saya banyak, panjenengan banyak. Yakin punya dosa? Yakin kulo panjenengan kata dosa nih? Kalau yakin, kalau benar-benar hakul yakin kulo panjenengan wong elek akeh dosa, panjenengan mau kemana setelah ini? Ingat ya, kita ngaku wong akeh dosa. Dosa terhadap masyarakat, dosa kepada ibu bapak, dosa kepada suami, kepada istri dan anak-anak, dosa kepada ya anak-anak kita yang kita jejeli makanan barang haram. Kita yakin. Saya tanya, kalau panjang orang ahli dosa, Bapak Ibu setelah di dunia ini mau kemana? Pasti semua akan kembali kepada Allah. Untuk apa kembali pada Allah? Untuk mempertanggungjawabkan amanah yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah. Semua, tidak ada dispensasi, semua akan ditanya. Ku beri hati, kau buat apa hatimu?
ku beri mata, telinga, kau buat apa? Semuanya itu. Kalau kita yakin akan seperti itu, pasti kita akan susah. Ketika kita susah, merasa susah di hadapan Allah, didhawuhkan man khofa amina. Man khofa, siapa yang susah, siapa yang takut, nanti saya mati bagaimana, tanggung jawab saya bagaimana, neraka itu bagaimana. Sedangkan dosa yang paling ringan, orang dikasih terumpa yang di situ ada 1 butir deli darah api neraka, otak mendidih, utek umek. Bagaimana nasibku? Dia susah. Bagaimana aku nanti kalau dimintai pertanggungan jawab? Jawaban apa yang kuberikan kepada Allah? Man khofa, takut. Aminah, aman dia, selamat dia. Tapi ini tidak pernah kita lakukan. Kita tidak pernah takut. Sampai dosa pun kita tidak pernah menyesal. Padahal hari tambah hari semakin mendekati ajal. Hati pun tidak pernah bergetar. Nopo kula panjang wis dicetak ahli nar, dicetak ahli neraka, kok hati tidak ada getaran sama sekali. Wong munafik niku rumangsa dosa, ngaku dosa tapi hati tidak pernah merasa dosa, iku munafik. Wong munafik ku ngaku elek tapi hati tidak pernah merasa jelek, itu munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah mengatakan umat-umat manusia yang munafik, ngaku cinta tapi tidak, ngaku dosa tapi rumangsa apik, fid darkil asfali minan nar. Besok saya taruh ke dalam neraka yang paling bawah. Ayo, rumangsa kula panjenengan wong munafik. Rumangsa kula panjenengan besok ketika mati dan ketika ada di alam mahsyar digiring kali Gusti Allah. Itu loh tempatmu, hei wong-wong munafik. Ya mungkin jenengan dan saya yang memimpin bukan ke surga, tapi saya memimpin mengajak jenengan, ayo tempat kita orang-orang munafik ada di neraka yang paling bawah. Hati saya tidak pernah rasa susah ketika saya ngomong, itulah saya munafik. Mestinya hati ini susah, walaupun sedikit ada susah. Ya Allah, keluarga kita, umat masyarakat, umat Islam sudah tahu keadaan alam barzah yang sesungguhnya. Sedangkan kulo kali sak kanca mboten ngerti apa ana di alam kubur. Andekan panjenengan tahu di alam kubur bukan suara lagu, bukan suara omong, hanya suara rintian yang terus menerus sampai hari kiamat bagi orang yang tidak diampuni. Pernah ada kejadian, mungkin di sini ibu ini ada yang ikut apa? Itu zaman ibu saya. Zaman itu waktu itu mujadah di Pak Lurah Gelanggang, Bapak Haji Sunandar. Ibu saya dengan beberapa orang. Ketika pulang masih listrik, tidak seperti ini, masih banyak gelap di kuburan itu. Ketika pulang di kuburan itu kan agak gelap, jarang ono mobil, jarang ono sepeda. Ibu-ibu itu lari ketakutan karena mendengar suara rintian di kuburan itu. Jadi banyak orang menangis yang tujuannya minta tolong untuk dimujadai. Lari itu sampai pulang. Saya tanya, ada apa Bu? Aku mangbe wong kru di kuburan banyak orang menangis, banyak orang merintih. Saya berpikir, apakah itu bukan ibu kita yang menangis itu duduk bapak kula jenengan? Mosok kula itu hanya diam seperti ini, hadirin. Kasihan lah. Sing duwe rasa welas asih lah kula panjenengan. Ojo nganti kula panjenengan iki dadi wong tegoan, hadirin hadirat.
Monggo di malam hari ini kita mujahadah, kita nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ahli kubur kita masing-masing. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nggih, muga-muga hati sing jelek, sing jahat dirubah kali Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya gabung mengharap tangisan ibu-ibu, ikutkan kami di dalam rintihan panjenengan. Karena menungso satu sama lain tidak ada jaminan, hadirin hadirat. Sekali lagi, renungkan nasib kita masing-masing di hadapan Allah. Ingat dosa-dosa kita. Mari, Allah Maha menyayangi. At-Taibu Habibullah. Orang yang merasa rendah terus menerus Habibullah, kekasih Allah, dicintai oleh Allah. Jadi ada wali dicintai Allah karena merasa dosa terus, sering banyak menangis dan sering banyak merasa rendah. At-Taibu Habibullah. At-Taibu kan orang yang ahli tobat, orang yang ahli merasa dosa. Habibullah, dicintai Allah, kecintaan Allah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Al-Fatihah. Nggih, kalau kinten cekap semanten, saya terima kasih atas kirim doa panjenengan. Uang itu nanti kami kumpulkan, kami buat untuk daharan setiap malam Jumat Legi atau yang lain untuk panjenengan sedoyo. Sebagian sisanya ada yang berupa pagar itu, ada yang berupa bangunan ini. Moga-moga diterima kali Gusti Allah. Terus berjuang, latih 40 hari. Kalau gagal diulangi lagi, karena hidup ini tidak boleh gagal. Hidup sekali harus sukses. Kalau gagal bahaya. Ini adalah komitmen perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Yang sungguh-sungguh, insya Allah Allah menunjukkan jalannya. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan ditunjukkan jalannya. Kalau kinten cekap nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.